sebagai pegawai BUMD, satu caleg dicoret jelang masa kampanye pada pemilu 2024. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengesahkan UMP tahun 2024. Pemprov Jambi belum putuskan perpanjangan status siaga karhutla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 22 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, satu caleg yang ditetapkan dalam DCT DPRD Muaro Jambi dicoret jelang masa kampanye pada pemilu 2024. Caleg itu mengundurkan diri dari pencalonan dan tetap memilih bekerja di BUMD Muaro Jambi. KPU Muaro Jambi mencoret satu caleg DPRD Muaro Jambi yang telah ditetapkan sebagai DCT pada pemilihan umum 2024 pada 3 November lalu. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi, caleg yang dicoret dalam DCT itu merupakan caleg dari PKB Dapil 1. Penghapusan nama caleg dari DCT berdasarkan surat pengunduran diri yang bersangkutan dari pencalekan dan lebih memilih kembali melanjutkan bekerja di PDAM Tirta Muaro Jambi. Arisno menegaskan, dalam aturan yang berlaku, caleg yang mendapatkan penghasilan dari APBN atau APBD wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya jika mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Beliau dikonfirmasi dari PDAM-nya juga dari PKB-nya akan mengundurkan diri dari Bacalek dan sudah ada surat pengunduran dirinya karena beliau masih memilih untuk menjadi pegawai tetap PDAM. Meski dicoret dalam DCT, namun apabila yang bersangkutan mendapatkan suara pada hari pencoblosan, maka suaranya beralih menjadi suara partai politik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Komisioner KPU Kota Surabaya Saudara, satu orang caleg DPRD Kota Sungai Penuh hingga saat ini belum menyerahkan SK pemberhentian sebagai anggota BPD Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh ke pihak KPU Kota Sungai Penuh. Caleg itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3, Kota Sungai Penuh. Komisioner KPU Kota Sungai Penuh, S. David Lendra mengatakan, seluruh caleg yang sebelumnya berstatus atau bekerja di instansi pemerintahan diminta untuk menyerahkan SK pemberhentian hingga 1 bulan usai penetapan daftar calon tetap atau DCT. Di Kota Sungai Penuh, dari 361 DCT yang telah ditetapkan, terdapat satu caleg DPRD Kota Sungai Penuh yang berstatus anggota BPD yang belum menyerahkan SK pemberhentiannya. Caleg itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Dapil 3 Kota Sungai Penuh. Untuk caleg Sungai Penuh DCT itu sudah ditetapkan 261. Jadi memang masih ada satu caleg itu yang belum mengupload surat SK pemberhentian sebagai BPD dia itu. Jadi untuk tahapan ini ada surat khusus dari KPU surat 1035 itu terkait dengan berkas pemberhentian yang terkait dengan lembaga lain yang tidak sempat yang belum terbit surat itu diberi tenggang waktu sampai 1 bulan setelah tahapan DCT. Artinya nanti yang bersangkutan wajib mengupload surat pemberhentian atau SK putusan pemberhentian itu di tanggal 3 Desember. S. David Lendra menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus partai politik yang bersangkutan untuk menyerahkan SK pemberhentian sebagai anggota BPD Kumun Hilir hingga batas akhir pada 3 Desember mendatang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi telah mengantisipasi pelanggaran kecurangan pemilu 2024. Antisipasi itu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada pemilu serentak 2024.
Bawaslu Provinsi Jambi terus melakukan pencegahan pelanggaran dan kecurangan pemilu serentak tahun 2024. Pengawalan proses demokrasi tidak terlepas dari peran serta rakyat dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpin yang berkualitas melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan penegakan hukum tindak pidana pemilu baik yang dilakukan calon legislatif maupun partai politik. Ya, bicara money politik memang itu salah satu pelanggaran dan penyakit dalam pemilu kita atau demokrasi kita yang memang terus terjadi dari pemilu ke pemilu. Nah, ini tentu apa yang dilakukan Bawaslu khususnya kepada pemilih pemula ya atau kaum muda. Nah, ini yang perlu peran kritis dari para pemilih muda dan para pemilih pemula dalam rangka memilih pemimpin ke depan. Nah, makanya sebagai pemilih dan kaum muda tentu harus kritis karena memilih pemimpin itu adalah kebutuhan. Nah, sehingga kalau kita di dalam mindset kita ketika pemilu ini memilih pemimpin merupakan suatu kebutuhan bagi kita yang nanti ke depan akan membuat kebijakan, membuat undang-undang dan merancang anggaran yang kemudian itu diberikan untuk masyarakat. Nah, makanya tentu kita tinggal memilih pemimpin seperti apa yang kita inginkan. Apakah pemimpin yang jujur atau pemimpin yang adil atau pemimpin yang tidak mau korupsi, bahkan atau pemimpin yang mungkin kita hanya ingin terkenal saja, mungkin dari wajah saja gitu. Seperti apa? Nah, ini tinggal kembali kepada kita seperti apa. Ari Juniarman mengimbau agar seluruh caleg dan partai politik untuk mentaati peraturan pemilu. Suksesnya penyelenggaraan pemilu tak hanya menjadi tanggung jawab peran penyelenggara pemilu, namun juga dari seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik dan calon legislatif. Tita Yazir, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Jambi menetapkan 9 zona larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Peserta pemilu tahun 2024 wajib mengikuti aturan untuk menciptakan pemilu aman dan damai. KPU Kota Jambi melakukan rapat koordinasi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Rakor itu melibatkan pemerintah Kota Jambi, Satpol PP, PLN, dan unsur terkait lainnya. Dari hasil rakor, KPU Kota Jambi menetapkan 9 zona larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Peserta pemilu dilarang memasang APK di halaman rumah ibadah, sekolah, kampus, fasilitas milik pemerintah, fasilitas umum, pohon, tiang listrik, dan halaman rumah sakit. Anggota KPU Kota Jambi Divisi Sosdiklih Parmas dan Sumber Daya Manusia Khoirina mengatakan, penetapan zona larangan kampanye itu bertujuan agar tidak merusak keindahan dan tata kelola kota. Peserta pemilu wajib mengikuti aturan tersebut agar pemilu 2024 dapat berjalan aman dan damai. Pemilu 2024 ada perbedaan di 2019. Kalau 2014, 2019 KPU kan menetapkan zonasi kampanye. Nah, untuk 2024 zonasi kampanye yang ditetapkan KPU hanya lokasi-lokasi untuk pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU. Nah, untuk peserta pemilu dari partai politik, presiden ataupun DPD itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan daerah. Khoirina menambahkan, pihaknya bersama Bawaslu Kota Jambi dan Satpol PP dapat langsung mencabut APK yang terpasang di 9 zona larangan pemasangan APK. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah menerima logistik tahap pertama.
kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten Tebo telah menerima logistik pemilu tahap pertama. Logistik pemilu saat ini masih disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU Tebo. Berbagai persiapan terus dilakukan KPU Tebo jelang pemilu serentak tahun 2024. Salah satunya menyiapkan pendistribusian logistik pemilu ke seluruh TPS. Saat ini KPU Tebo telah menerima logistik pemilu 2024 dari KPU Provinsi Jambi. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Faudiah mengatakan, logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, tinta, sega plastik itu telah memenuhi jumlah logistik yang dikirim pada tahap pertama. Untuk logistik pemilu tahap kedua akan diterima pada Januari 2024. Terima kasih untuk logistik yang tahap 1 ini ya, pengiriman tahap 1 itu sudah ada kotak suara, kemudian ada juga bilik suara, segel, tinta, kemudian double disk, kemudian juga tinta. Jadi itu sudah dikirim semuanya. Kemarin memang ada beberapa kayak dalam bilik suara itu ada beberapa yang rusak, kemudian kotak suara juga rusak, tapi alhamdulillah sudah dikirim ulang. Logistik pemilu itu saat ini disimpan di gudang penyimpanan logistik yang telah disiapkan KPU Tebo. Masing-masing gudang penyimpanan logistik mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Kabupaten Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Usai penetapan daftar calon tetap atau DCT, sejumlah partai politik dan caleg terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi kampanye. Selama masa sosialisasi, seluruh paslon diperbolehkan melakukan pertemuan terbatas dan memasang APS hingga 27 November 2023. Usai penetapan DCT, sejumlah partai politik dan calon anggota legislatif terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi kampanye. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, selama masa sosialisasi, caleg dan parpol diperbolehkan melakukan pertemuan terbatas dan memasang alat peraga sosialisasi hingga 27 November 2023. Berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2023, kampanye dapat dilakukan melalui sosialisasi atau pendidikan politik dan kampanye pemilu. Sementara hal yang tidak diperbolehkan saat masa sosialisasi, yakni kategori alat peraga kampanye, seperti terdapat nomor urut, gambar paku coblos, dan ajakan untuk memilih. Bahwa tahapan pemilu sudah berjalan panjang, mulai dari penetapan peserta pemilu, partai politik, yang kemudian pemutahiran data pemilih, alokasi dapil, pencalonan, sampai kemudian sekarang sudah masuk kepada masa kampanye. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu berwenang dalam fungsinya yang pertama adalah melakukan pencegahan dan yang kedua adalah penindakan pelanggaran. Nah, seperti apa pencegahan yang dilakukan Bawaslu? Yang pertama tentu melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan, ketentuan terhadap tahapan-tahapan dalam pemilu kita, baik itu kepada masyarakat maupun kepada peserta pemilu. Yang kedua adalah memberikan himbauan-himbauan khususnya kepada peserta pemilu agar melaksanakan tahapan dan pemilu kita sesuai dengan ketentuan dan aturan main yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ari Juniarman menambahkan, untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran pemilu, pihaknya telah bekerja sama dengan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Tari Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB memiliki peran penting dalam mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024. FKUB menjadi salah satu pilar penting dalam mengelola harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Suksesnya penyelenggaraan pemilu tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, pemerintah, dan petugas pengamanan, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB.
Dalam penyelenggaraan pemilu, FKUB memiliki peran yang sangat strategis dan berkewajiban melakukan pencegahan dan deteksi konflik di tengah masyarakat. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sarolangun Hudri mengatakan, FKUB menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. FKUB telah terbukti menjadi salah satu pilar dalam menjaga kerukunan serta menjadi garda terdepan dalam mewaspadai potensi kerawanan pemilu 2024. Bentuk dukungan secara real oleh FKUB terhadap sukses pemilu 2024, kita akan melaksanakan deklarasi bahwasanya FKUB serta pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, dan yang terkait kita siap KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Nanti kita akan sama-sama mendeklarasikan bagaimana pemilu 2024 ini bisa kita laksanakan khususnya di Kabupaten Sarolangun ini secara aman, damai, dan penuh dengan ketenangan, dan tentu kita berharap pemilu ini akan berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Hudri menambahkan, FKUB juga menjadi mitra strategis pemerintah yang dapat menyebarkan pesan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan kampanye damai pada pemilu 2024. Edi Kusedi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi resmi mengesahkan UMP tahun 2024 sebesar Rp3.037.121. Jumlah UMP itu hanya naik Rp94.000 dari UMP tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengesahkan penetapan upah minimum provinsi atau UMP Jambi tahun 2024 sebesar Rp3.037.121. Jumlah UMP itu hanya naik Rp94.000 dari UMP tahun 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pengesahan besaran UMP yang berlaku mulai Januari 2024 itu langsung ditandatangani oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Besaran nominal UMP yang naik 3,2% itu merupakan hasil kalkulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan yang menjadi acuan perhitungan, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks khusus. Pengesahan UMP itu menandai disetujuinya besaran UMP tahun 2024 yang sebelumnya telah ditetapkan Dewan Pengupahan, meski hasilnya ditentang sejumlah organisasi buruh. Sudah ditetapkan Pak Gubernur UMP terkait dengan upah minimum provinsi tahun 2024 ya. Jadi ada kenaikan sekitar 94.000 atau 3,2% dari tahun 2023. Membaginya ada 3 indikatornya itu berdasarkan PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Ada 3 indikator pembagi. Pertama inflasi, 2 pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu indeks khusus atau alfa. Alfa itu 0,1, 0,2, paling tinggi 0,3. Dengan mempedomani regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi kesulitan untuk mengakomodir kenaikan UMP 15% seperti yang disuarakan organisasi buruh. Penetapan UMP Jambi tahun 2024 sebesar Rp3.037.121 akan terlebih dahulu disosialisasikan sebelum diberlakukan pada Januari tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemprov Jambi belum memutuskan perpanjangan status siaga karhutla yang akan berakhir pada 30 November tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi melalui BPBD masih melakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan cuaca di daerah sebelum memutuskan status karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan apakah akan memperpanjang atau mencabut status siaga karhutla yang akan berakhir pada 30 November 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah melalui BPBD masih melakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan cuaca di daerah sebelum memutuskan status karhutla. Berdasarkan hasil pengawasan, status siaga karhutla berkemungkinan kembali diperpanjang hingga akhir Desember 2023. Perpanjangan status siaga karhutla itu karena Provinsi Jambi masih dalam kondisi waspada akan peningkatan kasus karhutla akibat fenomena El Nino. Anomali cuaca yang terjadi secara global itu menjadi formulasi pertimbangan pemerintah Provinsi Jambi sebelum memutuskan perpanjangan status siaga karhutla. Tim Monef dari BPBD akan mengecek itu apakah akan diperpanjang di Desember atau diakhiri sampai dengan 30 November. Ada gambaran Pak, sudah rapat atau seperti apa itu?
Karena bahaya karhutla masih ini, bahaya karhutla masih. Hujannya kan belum belum intens gitu. Belum masuk juga untuk musim hujannya belum. Jadi sementara kita harus waspada karena kita area gambut yang berbahaya. Berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Jambi, luasan karhutla hingga pertengahan November 2023 mencapai 1.414,89 hektar. Dari jumlah itu, 1.214,92 hektar terjadi di lahan mineral, dan 197,97 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto hadiri HUT ke-7 Bundokangdong Kabupaten Bungo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri HUT ke-7 Bundokangdong Kabupaten Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto mengapresiasi eksistensi dan sinergitas Bundokangdong yang ikut serta membangun Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 Bundokangdong Kabupaten Bungo. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel dalam wilayah Kabupaten Bungo ini mengusung tema Mari Kita Tingkatkan Etika dan Estetika Perempuan Minangkabau yang berlandaskan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, Bundokangdong mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan Kabupaten Bungo, baik di bidang pendidikan, perekonomian, sosial, budaya, dan lainnya. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih yang tinggi apresiasi karena selama ini Bundokangdong sudah bersinergi dengan Bupati Kabupaten Bungo dan juga aktif dalam berbagai kegiatan pemerintahan termasuk dengan PKK, kemudian juga pada saat COVID juga aktif Bundokangdong gabung kita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan acara ini mereka semakin kompak, semakin solid. Yang paling penting adalah terus mereka memberikan kontribusi untuk menjaga anak negeri dan juga menjaga adat istiadat Minangkabau. Dan juga kita sama-sama tahu di Bungo ini majemuk dan kami sudah menganggap mereka semua adalah bagian penting dari masyarakat Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto berharap Bundokangdong selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Bungo dalam membangun daerah. Selain pemotongan kue, kegiatan itu turut diisi penampilan tarian dari Minangkabau. Moriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Batanghari membuka jambore kader PKK Batanghari yang diselenggarakan di GOR BSC Muara Bulian. Pada rangkaian kegiatan ini turut ditampilkan berbagai seni kreativitas dari para kader PKK di 8 kecamatan. Dan lomba ranking 1 sudah kita mulai. Bupati Muhammad Fadil Arif membuka jambore kader PKK Kabupaten Batanghari. Jambore yang digelar di pelataran GOR BSC Muara Bulian ini diikuti ratusan peserta dari kader 8 kecamatan. Kegiatan yang turut menampilkan seni kreativitas para kader PKK ini mengusung tema mengedepankan 10 program PKK. Muhammad Fadil Arif berharap kegiatan ini dapat dijadikan evaluasi sekaligus menentukan rencana ke depan dalam menjalankan program pokok PKK yang lebih baik. Peran serta kader PKK sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan program kerja pemerintah, khususnya dalam penanganan stunting. Dan tadi disampaikan oleh Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten, kita evaluasi apa yang selama ini tidak tepat, apa selama ini yang kurang jalan. Bisa jadi programnya bagus, kegiatannya bagus, tapi tidak sesuai dengan adat istiadat di tempat kita masing-masing, tidak sesuai dengan budayanya. Program yang baik dia bisa beradaptasi dengan budaya setempat, Bapak Ibu. Kita tengok bahwa masih ada jamban di Sungai Batanghari. Sebagian hilang, tapi sebagian masih ada. Ini kan tidak baik bagi sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari Zulfa Fadil mengatakan, selain dapat mempererat tali silaturahmi, jambore PKK ini juga diharapkan dapat meningkatkan seni kreativitas seluruh kader PKK. Tak hanya itu, seluruh kader PKK diharapkan dapat mencapai program kerja PKK dalam mendukung program kerja pemerintah mewujudkan Batanghari Tangguh. Saya berharap kepada semua kader dari 8 kecamatan ikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya. Kita kemas dan kita suguhkan dalam bentuk yang ceria, tidak kaku, sifatnya tidak formal,
tapi ada pesan, ada maknanya. Seperti anak PAUD, belajar, bergerak, bermakna. Tak hanya seni kreativitas, pada kegiatan ini juga turut memperlombakan lomba memasak olahan ikan, hingga lomba penyuluhan stunting. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya harga cabai merah di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi capai Rp90.000 per kilogram. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi kembali naik mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai itu disebabkan berkurangnya pasokan di tingkat pedagang. Harga cabai merah di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga itu naik dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga cabai merah itu disebabkan berkurangnya jumlah pasokan di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi, Yandi, mengatakan berkurangnya pasokan cabai merah di tingkat pedagang telah terjadi sejak 2 hari terakhir. Kenaikan harga cabai merah berdampak terhadap menurunnya pendapatan pedagang. Hari ini dari malam tadi 90 orang itu merah, Bang. 90, Bang? Iya. Itu cabai merah, Bang? Iya. Apa sebabnya, Bang, tinggi lagi nih, Bang? Barang hari ini kosong, Bang. Kalau cabai yang lainnya, harga cabai rawit gimana? Rawit normal lah, harga biasa lah. Berapa, Bang? Harganya? Rawit 56. Cuman cabai merah, Bang? Tengok barang lah, kalau yang itu 50 gitu. Kalau sebelumnya cabai merah berapa, Bang? Cabai merah kemarin 46 ada, 50 ada. Oh, subsidi. Cuman mulai hari ini melonjak tingginya ya, Bang? Nah, barang tuh yang ada, Bang. Berbeda dari cabai merah, harga cabai rawit hijau saat ini masih stabil, di kisaran Rp50.000 per kilogram. Diperkirakan harga komoditi cabai akan kembali naik jelang Natal dan Tahun Baru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, meminta SKK Migas dan K3S tanggap terhadap keluhan-keluhan daerah. Sektor hulu migas diimbau tidak hanya meminta peran dan dukungan Pemda, namun juga harus memberikan sumbangsih nyata untuk daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu, Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, termasuk kontraktor-kontrak kerjasama, tanggap terhadap keluhan-keluhan dari daerah. Penekanan peranan sektor hulu migas ini diungkapkan Sekda Provinsi Jambi Sudirman usai menjadi pembicara dalam pertemuan seluruh sekda yang masuk dalam wilayah kerja SKK Migas Sumbaksel. Sudirman mengatakan, sektor hulu migas jangan hanya meminta peran dan dukungan Pemda, namun harus memberikan sumbangsih nyata untuk daerah. SKK Migas dan K3S didorong untuk memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat sekitar, mulai dari penanganan masalah kemiskinan dan kesenjangan, serta infrastruktur di daerah. Selain itu, SKK Migas juga diminta untuk mendukung percepatan daerah dalam mendapatkan participating interest 10%, termasuk adanya dana bagi hasil yang transparan. Simbiosis mutualisme antara daerah dan SKK Migas akan mendorong terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis dalam upaya meningkatkan target eksplorasi di daerah. Dan hari ini sebetulnya ingin melihat peran dan dukungan Pemda terkait dengan operasionalisasi hulu migasnya ini. Saya juga sampaikan, jangan meminta peran dan dukungan Pemda saja, kita juga meminta peran dan dukungan SKK K3S. Jadi harus seimbang. Ketika kita memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, maka SKK dan K3S juga harus memberikan perhatian terkait dengan kondisi masyarakat sekitar. Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan daerah agar segera mendapatkan keuntungan participating interest 10% dari sektor migas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.